Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita iman, Islam dan ihsan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia bersama orang-orang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa 10 hari sudah kita lewati. Yang mana 10 hari pertama yaitu maghfirah atau rahmat. 10 hari kedua yaitu maghfirah, ampunan, dosa-dosa kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 hari ketiga yaitu tabir-tabir neraka jahanam itu ditutup. Semoga hari ini kita hadir ini semua diberikan maghfirah, rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hikayat nyata yang datang dari bocah usia 12 tahun yang bernama Najih di daerah Jawa Timur atau letaknya itu Tenggelang, di mana bocah tersebut sudah menghafal 30 juz di usianya yang sangat belia ini. Kenapa orang atau anak Najih ini sudah bisa menghafal sampai 30 juz? Kita kembali lagi kepada kedua orang tuanya, yaitu bernama Munir dan Robiah. Kedua orang tuanya itu mendidik Najih di usia yang sangat belia, yaitu di kelas 1 SD. Yang mana di usia kelas 1 itu Ananda sedang bermain, gemar bermain atau senang bercanda. Namun kedua orang tuanya itu memberikan suatu tanggung jawab kepada Najih, yaitu untuk menghafal Al-Quran. Kesulitan orang tua itu selalu datang menghampirinya, karena orang tuanya selalu istiqomah untuk memberikan hafalan kepada Najih. Akhirnya Najih di usia yang sangat belia ini 12 tahun, dia sudah menghafal 30 juz khatam Quran. Suatu kisah atau pembicaraan kedua orang tuanya, Najih dan kedua orang tuanya, pembicaraan sangat ringan. Dia pernah menyampaikan, Najih, ketika kamu kelak dewasa, apa yang kamu berikan kepada kedua orang tuanya atau ayah bundanya? Najih berkata atau menjawab, aku akan berikan hadiah, aku memberikan uang. Tapi orang tuanya itu langsung merespon. Orang tuanya tidak mau menerimanya dengan hadiah tersebut. Kenapa? Karena orang tuanya mau memberikan Najih itu pengalaman yang sangat berbeda, yaitu menghafal Al-Quran. Dari pembicaraan sangat ringan tersebut, Najih langsung terekam otaknya untuk memberikan yang terbaik buat dua orang tuanya itu, yaitu suatu hal yang sangat berbeda, yaitu menghafal 30 juz. Dengan kata-kata tersebut teriang-iang oleh Najih bahwa suatu saat nanti ketika dia sudah hafal, dia akan memberikan yang terbaik, yaitu hadiah 30 juz di hadapan kedua orang tuanya dan di hadapan gurunya. Ketika itu orang tuanya sangat menangis dan terharu bahwa usia Najih yang sangat muda ini memberikan hadiah yang spesial, kelak akan berikan mahkotanya kepada kedua orang tuanya. Subhanallah. Nah, dari dalam hikayat tersebut yang diambil adalah tanggung jawab. Memberikan tanggung jawab kepada anak. Terbiasa memberikan tanggung jawab kepada anak. Akhirnya anak lebih mudah untuk bertanggung jawab. Istiqomah selalu memberikan Najih ini penghafal dan terus-menerus hafal Al-Quran, di mana orang tuanya selalu termotivasi untuk menghafalkan Al-Quran. Baik dari keutamaan yang kita ambil di sini adalah ibadah membaca Al-Quran. Kita ambil 5, yaitu terutama utamanya yang satu,
yaitu pahala yang berlimpah. Pahala yang berlimpah dari satu huruf 10 kebaikan. Kalau kita tiap hari 30 menit membaca Al-Quran atau 5 menit setiap hari, ya satu halaman kita lipat gandakan pahalanya kita raih, yang kita dapat dalam satu kebaikan. Kedua, selanjutnya adalah obat penyakit hati atau fisik. Hati dan fisik itu selalu berkaitan, di mana hati ketika kita gundah gulana atau galau, itu kita selalu perginya itu ke teman, selalu senang-senang, hiburan. Namun teman-teman, saudaraku semua, Al-Quran itu akan selalu membantu kita bagi orang yang sakit hati dan sakit fisik. Bahwa di surah Al-Isra ayat 82 yang bunyinya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu lidh-dhalimin illa khasara. Yang artinya, dan kami turunkan di dalam Al-Quran suatu yang menjadi obat penyakit manusia dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Yang ketiga, keutamaan yang baca Al-Quran adalah rubah menjadi bercahaya. Setiap hari kita rutin baca Al-Quran, rumah kita akan bercahaya. Ibarat pepatah atau yang pernah kita dengar, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran seperti orang yang sedang meninggal atau tidak ada ruhnya rumah tersebut. Home sweet home, surgaku, rumahku. Yang keempat, yaitu adalah dilindungi oleh Allah atau dilindungi dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, syaitan itu adalah musuh yang nyata, yang selalu ada dalam sanubari kita, yang selalu menghantui hingga akhir zaman. Maka dari itu, Al-Quran adalah jawabannya untuk menjauhi godaan syaitan yang terkutuk. Subhanallah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kelima adalah memberikan syafaat di akhirat kelak. Syafaat ini bahwa Al-Quran akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa seseorang yang baca Al-Quran dia akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Jadi saudara-saudaraku semua, baca Al-Quran itu sangat penting bagi kehidupan kita, baik itu yang belia maupun yang sudah tua seperti saat ini. Oke, baik saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih atas waktunya dan kehadirannya untuk mendengarkan tausiah yang saat ini disampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri kita pribadi atau bagi semua yang mendengarkan. Baik, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.